Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Zaki Fikri Ahmad akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat. Perkenalkan saya Zaki. Penjelasan formula dalam PowerPoint. Terdapat beberapa formula dalam Excel yaitu sum, average, if, count if, dan VLOOKUP. Pertama sum. Sum. Hal ini berguna untuk penjumlahan seperti namanya. Kita akan membahas formula yang digunakan ini. Pertama-tama kita ketik sama dengan lalu tulis sum. Ini nanti akan ada otomatis kurung buka. Terus kita blok kolom yang ingin dijumlahkan. Terus kurung tutup. Lalu enter akan keluar ini hasilnya. Benar kan? 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 60. Lanjut, average untuk mencari rata-rata nilai. Sesuai namanya, kita akan mencari nilai dalam ini. Seperti tadi, kita tulis sama dengan average, terus nanti akan otomatis kurung buka, lalu kita blok kolom yang mau dicari rata-ratanya, lalu kasih kurung tutup, lalu enter. Nanti akan ketemu ini. Rata-rata dari seorang Agus adalah 10,10. Lanjut if di sini untuk mencari suatu nilai dengan syarat seperti ini. If J2 itu berarti ini J2 Nah ini J2 tadi kan rata-rata. Terus jika rata-rata lebih dari angka 2, maka sinyal D. Lalu kita kasih if lagi untuk menambahkan syarat baru. J2 tadi adalah rata-rata. Jika lebih besar dari 4, jika lebih kecil dari 4, maka hasilnya C. Lalu kita kasih if baru lagi untuk menambahkan syarat lagi. Rata-rata jika kurang dari 7, maka B. Terus selain itu atau di atas 7, berarti hasilnya A. Ini 10 rata-rata kan ini 10, di atas 7 hasilnya otomatis A. Terus ini di bawahnya ada 6,3, yang di bawahnya 7 hasilnya 8. B. Lanjut, max dan min. Ini cukup mudah ya teman-teman. Untuk menggambarkan suatu kondisi. Salah ini. Max dan min untuk mencari nilai maksimal dan nilai paling sedikit atau yang paling besar dan yang paling kecil. Ini ya kode yang saya gunakan. Max J2 H2. Ini J2 Agus H2. Berarti kita cari maksimal dari C2 sampai H2. Nah, nilai maksimalnya adalah 10. Terus min ini adalah minimal. Minimal dari C2 sampai H2 adalah 10 juga. Karena ini semua nilainya 10 semua. Lanjut ke sum if. Untuk menghitung jumlah nilai yang sama. Ini adalah kodenya. Formulanya adalah dengan sum if. Kita pakai dolar untuk mengunci agar saat kita enter, saat kita mau mencari yang lain, tidak usah menulis ulang kode. Kalau tidak dikunci nanti akan berbeda hasilnya. Makanya kita pakai dolar untuk menguncinya. Ini contoh dolar C, dolar 2 adalah untuk mengunci C2. Ini berarti C2 adalah 520. Nah, ini 310 untuk mencari kode ini 310. Di sini 310. Dan D2 D2 ini untuk juga mengunci ini
kolom di sebelahnya. Gunanya kolom di sebelah adalah untuk langsung menghitung. Nah, ini kan kolom pertama untuk mencari kodenya. Nah, kolom kedua ini kan harganya. Nanti yang dijumlah ini. Semisal ini 310. Nah, ini kan 310. Berarti harganya 85 juta. Nah, ini kalau yang ditampilkan itu bukan yang 310, tapi yang 85 juta gitu. Nah, hasilnya ini kan C2, C11. Nah, ini hasilnya nanti di sini. 310 to FE. FE 310. Nah, ini hasilnya. Ini kalian sum if. Lanjut ke count if. Count if untuk menghitung langsung jumlah nilai yang dicari. Misal ini count if E4.2 dolar sama ya teman-teman. Ini itu dolar itu untuk mengunci, itu kolom, 40 itu garisnya. Nah, ini yang dicari kan L. Berarti count if hitung jika L. Berarti di sini artinya ada berapa. Nah, nanti akan muncul kalau kita enter. Di sini saya tulis formulanya karena cukup besar ya. Ini saya potong aja screenshotnya. Lanjut, VLOOKUP berguna untuk mengidentifikasi sebuah data yang berupa vertikal. Seperti namanya V itu adalah vertikal, look melihat up ke atas, VLOOKUP vertikal melihat ke atas. Formulanya itu menggunakan ini VLOOKUP F9. Nah, ini nomornya. Listesan ini jika digunakan jika berbeda sheet atau berbeda halamannya. Nah, ini kan di halaman utama, ini di halaman list dosen. Diklik aja A2, ini A2 ini duanya tidak kelihatan. Langsung diblok ke C63. Jadi diblok sampai dari atas sampai bawah. Lalu dicari yang sama ini nomornya 22. Di jumlah kolomnya ada 3, jumlah tabelnya ada 3, terus 3 ini. Lanjut, terima kasih. Mengenai komentar tentang pembelajaran yang saya dapat selama sekitar 2 minggu ya kurang lebih, cukup mudah dipahami karena dosennya juga menerangkan dengan sabar dan itu cukup jelas ya. Terima kasih.